Oke, selamat malam teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Balik lagi sama saya Om Sky. Gimana kabarnya? Gimana kabar portonya hari ini? ISG kita hari ini menarik tapi mengesalkan. Ya, begitulah namanya juga market. Yang penting kita harus berantisipasi. Oh ya, teman-teman, sama saya mau info juga bagi teman-teman yang belum join ke Telegram kita. Bisa langsung join di Jurnal Trading Saham. Itu ada channel sama grup diskusi. Jadi kalau grup diskusi itu kita bisa sharing dua arah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar TA tentang saham, boleh join aja, nanti tinggal chat di grup aja. Sama teman-teman juga jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube kita dengan memberikan like dan subscribe supaya YouTube Jurnal Trading Saham ini semakin bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Hari ini Om Sky mau ngebahas tentang IHSG kita. IHSG kita itu hari ini menarik karena udah berhasil break dari 6135. Tetapi yang agak kurang bagus itu IHSG kita itu opennya gap up, terlalu bersemangat ya. Jadi di sini kita punya gap di sekitar 6163 sampai 6173. Nah, jadi memang pada umumnya itu gap ini harus ditutup dulu sama IHSG kita, dan saya itu ragu kalau misalkan kayaknya besok sih bakal koreksi ya. Ditambah kan juga besok itu hari Jumat. Umumnya hari Jumat itu market merah. Nah juga kalau besok merah ya semoga aja langsung nutup gap ini. Jadi nggak ada penundaan lagi. Jadi saya berharapnya ke ISG itu langsung naik tapi koreksinya sedikit aja. Jadi nggak perlu nutup gap. Kalau ini kan dia harus nutup gap dari 6205 sampai 6163. Lumayan dalam. Lumayan itu. Gitu. Ya, untuk support resisten saya menggunakan gap ini sama 6135 untuk support kita. Dan dia harus menutupi gap di area 6246-an. Itu harus tercapai dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Ya, untuk IHSG kita seperti itu. Nah, langsung saya bahas saham-saham yang udah sempat saya info di grup. Ya. Jadi ada saham AGRS yang kemarin di info saya di YouTube channel juga. AGRS ini udah naik 6%-an, 6,3. Itu kalau high hari ini tuh paling sekitar 11%. Jadi congrats buat teman-teman yang udah masuk AGRS dan udah jual. Kalau saham-saham Bank Mini itu saya rasa jangan terlalu lama hold ya, kecuali memang ada story-nya jelas, ya itu boleh. Tapi kalau kayak AGRS ini kita lihat aja deh langsung di chart supaya nggak bingung. AGRS ya. Jadi AGRS itu pada saat open dia naik tapi langsung ARB. Di sini pasti terjadi panic selling bagi para trader, baik retail maupun bandar. Itu saya yakin. Karena mereka yang menjadi arah hunter, maksudnya yang ikutan arah terakhir di sesi kemarin, di hari kemarin, itu kan otomatis minusnya sudah 7%. Iya, 7%. Dan lumayan kalau mereka masuknya besar. Dan mereka merasa pada saat naik ke titik ini merupakan diangkat dan akan dibanting lagi. Dan ternyata dia melanjutkan kenaikannya sampai 392. Nah, bagi teman-teman yang FOMO, suka kejar harga, pasti akan jadi bagian cuci piring. Kenapa? Karena pada saat buang barang di bawah naik ke atas, teman-teman pasti mengiranya oh bakal lanjut lagi nih, bakal arah lagi nih. Contoh BBB naik arah BBKP. Nah, pasti teman-teman ada yang masuk di area sini dan ternyata broker atau bandar yang udah ngambil dari bawah sini menetapkan area ini itu untuk jualan, area di sini untuk jualan. Nah, takutnya teman-teman yang FOMO itu jadi kebagian jual kebagian si barang dari jualnya si bandar atau trader lain. Makanya jangan suka FOMO. Saya sering bilang jangan suka FOMO. Gunakan money management dan stop loss yang ketat. Ya, itu untuk AGRS.
Berikut saya mau bahas juga karena saya ada rekom info sih, bukan rekom ya, info BKSW boleh dipantau sesi 2. Kenapa boleh dipantau sesi 2? Karena ini kan di sesi 1 di jam 10 hampir jam 11 itu kan dia mau ARA. Jadi umumnya saham-saham yang liquid yang ARA sesi 1 itu rentan akan terjadinya false ARA, jadi ARA-nya jebol. Nah, makanya saya pribadi lebih prefer kalau misalkan ARA hunter itu di sesi 2. Jadi detik-detik terakhir kita lihat kenaikannya. Kalau misalkan mendekati ARA kita ikutan boleh, tapi resiko takutnya kayak AGRS sama INPC. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat nih ya, INPC yang ikut ARA hunter kemarin, INPC opennya naik langsung ARB dari jam 9 sampai selesai sesi. Ini MG buangnya gila. Saya juga bingung kenapa si MG itu jualan tapi nggak dinaikin lagi. Apakah dia ada proyek lain atau gimana, saya juga kurang paham ya. Tapi yang jelas tadi INPC sempat menyentuh 258 dan langsung diguyur ya, tanpa perlawanan sedikit pun. Nah, ini ARA hunter. Jadi ARA hunter itu ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang penting kita paham sama tahu stop loss yang ketat aja, money manajemennya juga yang benar gitu. Nah, untuk BKSW, nah ini tadi kan saya infonya itu jam 10-an naik. Nah, ini jam 2-an dia diguyur. Dia diguyur sampai 286-an, 280, 282. Ini guyurannya cukup dalam ya. Tadi itu MG masuk 5 sampai 6 M. Nah, karena pada ngeguyur panic selling, dia itu jualan 2 M, itu rugi. Cut loss-nya berapa ratus juta, tapi dia itu buang barangnya 2 M. Average-nya 304. Dia buang barang itu sampai 282. Nah, itu ini makanya ARA hunter lebih baik di sesi 2. Kalau teman-teman masuk dari awal, wah ini lumayan juga. Dan ngeselinnya, jadi pada saat turun ke sini, guyuran ke sini, ini diangkat loh. Jadi pre-closingnya itu jam 14.50, harganya 302. Nah, pas post closing itu naik ke 320, langsung ARA. Itu diangkat sama CP. Nih kita lihat ya, saham BKSW. Ini si CP itu entah dari mana asalnya tiba-tiba nongol aja nih 7M. Seret, dari awal sini naik ke atas tiba-tiba ARA. Nah, bagi teman-teman yang tadi udah buang barang di sini, ini nyesek banget pasti. Saya yakin nyesek banget. Karena pada saat dia buang barang, ARA closingnya itu besok bisa naik lagi gitu. Nah, makanya kalau kayak gini kan ada ARA hunter itu yang berhasil, ada yang enggak. Semuanya pasti ada resiko, ada yang untung. Namanya kita di market, yang penting kita harus disiplin aja gitu. Nah, sama saya juga ada info saham menarik yaitu BRMS ya. BRMS ini menarik banget. Tadi saya udah ada info di sini. BRMS jangan lupa dicicil bagi yang mau aja, karena saya udah sempat sharing tanggal 2 Agustus BRMS. History repeat itself. Bener gak sih? Kita lihat aja. Kenapa? Karena besok itu kan bakal diadakan RUPS-nya BRMS. Dan ada info juga bahwa BRMS itu akan diambil alih, maksudnya Salim bakal jadi pemegang saham BRMS nanti setelah red issue. Nah, kalau kita lihat BRMS itu, kalau teman-teman yang yakin dan percaya, BRMS ini menurut saya akan menyentuh 132 bahkan di break. Kapan kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Ya, teman-teman yang mau masuk, saya info boleh dengan stop loss di 96 aja. 96 sampai 93 ini stop loss bagi BRMS karena dia support kuat di sini. Gitu. Karena kalau kita lihat
Di sini udah membentuk low, high, higher low, higher high, higher low, tinggal dia membentuk higher high lagi aja gitu. Jadi untuk BRMS itu ini targetnya masih panjang. Terus saya juga mau info lagi saham BBYB. Ini udah kita info dari beberapa hari yang lalu, kenaikannya sangat sadis. Udah hampir 300% nih untuk BBYB. Dia punya target resist di 1925. Nah, ini udah 2 hari arah, kenaikannya juga udah cukup sadis. Saya takutnya ini BBYB apa namanya? UMA, unusual market activity. Jadi kan dia udah break all time high-nya. Nah, ini arahnya udah 2 hari. Nah, takutnya besok UMA bakal ada koreksi. Nah, kalau teman-teman yang masih pegang punya ini area resist di 1925. Nah, untuk supportnya menggunakan 1330 aja. Tapi bagi yang belum masuk, saya rasa sih nggak usah masuk ya, terlalu tinggi. Resikonya besar. Takutnya pada buang barang. Gitu kalau mau masuk 1330 sebagai support. Ya, untuk BBYB. Nah, sama saya juga ada mau info saham yang menarik menurut saya ya. Yaitu saham Mari. Mari ini lagi koreksi. Nah, tapi volumenya kecil buangannya ya. Kalau kita lihat saham Mari, ada buangan tapi juga ada yang nampung. Ya, tapi di sini yang menarik volumenya itu dia nggak besar ya, jadi tanpa volume. Kalau nih contoh nih pakai volume nih, buangannya besar nih, ini volumenya gede, ini volumenya kecil. Nah, dia lagi konsol, lagi sideways. Saya info ke teman-teman boleh masuk sih untuk saham Mari karena memang ada news ya. Untuk saham Mari, teman-teman boleh masuk di area sini aja. Boleh antri di area 460 sampai 435. Ini area demand. Nih, sampai 410 kalau teman-teman mau cicil bertahap aja. Sampai sini beli, sampai sini belinya agak besar. Close di bawah itu cabut aja, stop loss, cut loss aja. Karena gitu, karena Mari menarik kan dia juga udah all time high. Untuk saham Mari seperti itu. Berikut saya juga mau info saham Friend. Friend ini kan udah membentuk bullish flag dan udah mencapai target juga. Nah, dia lagi koreksi nih. Dia lagi koreksi, volumenya juga nggak ada. Dan di sini bandarnya akum. Ini menarik. Jadi teman-teman boleh cicil Friend. Saya juga mau masuk Friend lagi itu di area sini. Ntar saya hapus dulu. Saya akan ngantri Friend di mulai 144 sampai 135. Saya mau ngantri Friend. Saya gunain Fibonacci. Ya, teman-teman yang mau ikut Friend monggo. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ini kalau misalkan teman-teman mau masuk di 144 sampai 136, ini untuk area supportnya, untuk area cicilnya. Kalau tuh kuat sampai 128 juga boleh, di bawah itu lepas aja. Ini untuk Friend. Nah, untuk besok saya nggak begitu banyak rekom atau info saham ke teman-teman. Kenapa? Karena besok hari Jumat juga. Terus ditambah IHSG kita juga punya gap. Saya takutnya besok rawan koreksi ya. Gitu. Paling kalau besok ada yang menarik saya info di channel aja langsung. Jadi teman-teman yang belum join channel Telegram kita langsung join aja di sini, Jurnal Trading Saham. Masuk ke grup channel, masuk ke channel sama grup diskusi ya. Jangan lupa ya supaya bisa diskusi dua arah. Oke, itu aja teman-teman buat hari ini. Good luck yang udah cuan, yang tadi kena prank market nggak apa-apa, tetap bertahan, keep it going, semangat, belajar terus, jangan pantang menyerah.
Oke, itu aja. Good luck with the market tomorrow and happy cuan.